Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang hebat, hari yang luar biasa. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera. Semua berkat dari Tuhan kami katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Berfirman Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hebat, saudara, yang luar biasa. Yang pasti memberkati, memberikan kekuatan, memberikan sukacita. Kita akan membaca Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua, saudara. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tema hari ini, saudara, bertobatlah. Dalam Alkitab, pertobatan adalah panggilan untuk kembali kepada Allah, mengalami pengampunan dan hidup dalam kasih-Nya, saudara. Pertobatan juga merupakan tahap keselamatan Kristen, di mana umat beriman berpaling dari dosa. Beberapa tokoh Alkitab yang menyuarakan kata bertobatlah. Yang pertama, Nabi Yunus. Tuhan memerintahkan Yunus untuk menyerukan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Namun Yunus malah melarikan diri ke kapal dan berdoa kepada Tuhan. Setelah ditelan oleh ikan paus, Yunus kemudian bertobat dan menyerukan pertobatan kepada orang-orang di Niniwe, saudara. Yang kedua, Nabi Yesaya. Nabi Yesaya mengajak orang Israel untuk bertobat dari ketidakadilan dan percaya kepada Allah. Ia juga mendorong para pemimpin untuk hidup adil dan menurut ajaran Allah. Yang ketiga, saudara, Yesus. Yesus mengajarkan pertobatan dengan memberitakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yang keempat, Yohanes Pembaptis, saudara, yang akan kita lihat di sini, yang akan kita bahas di sini, saudara. Luar biasa. Yang menarik di sini, Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Di padang gurun, saudara. Di padang gurun Yudea. Ini luar biasa. Yang kedua, beritanya, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius 3 ayat yang kedua. Yang kedua, Yohanes datang dengan penampilan yang unik, saudara. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Di Matius 3 ayat yang keempat. Yang ketiga, Yohanes Pembaptis adalah sepupu Yesus, saudara. Anak Elisabet dan Imam Zakaria. Jadi Yohanes adalah keturunan imam, keturunan hamba Tuhan. Berasal dari keluarga hamba Tuhan, saudara. Jadi ada keturunan dari hamba Tuhan yang menjadi nabi, yang dipakai Tuhan luar biasa. Namanya Yohanes Pembaptis. Ini luar biasa, saudara. Yang keempat, Yohanes Pembaptis menjadi pendahulu Yesus. Dia yang membaptis Yesus. Dia juga yang menyarankan muridnya mengikutinya dan menjadi muridnya juga, saudara. Luar biasa. Kita lihat di sini apa akibat dari pelayanannya. Dari pesan yang Tuhan sampaikan kepadanya di padang gurun, saudara. Ada beberapa hal yang luar biasa. Yang pertama, datang banyak orang dari beberapa kota kepadanya, saudara. Luar biasa. Matius 3 yang kelima. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sungai Yordan. Begitu banyak orang datang dari berbagai kota. Ini menunjukkan pelayanannya luar biasa, saudara. Pelayanannya memberkati banyak orang. Pelayanannya mengubahkan banyak orang, saudara. Pertanyaannya, apakah kehidupan kita mengubahkan banyak orang, saudara? Apakah kehidupan saudara mengubahkan banyak orang? Memberkati banyak orang. Menjadi alat Tuhan. Yang dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Kesempatan yang indah hari ini. Setiap orang percaya. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa. Dibuat Tuhan berhasil. Baik itu pekerjaan, pelayanan bisnisnya. Dibuat Tuhan menjadi berkat. Luar biasa. Yang kedua, hasil dari pelayanan Yohanes di padang gurun, saudara. Mereka mendengarkan dan minta dibaptis. Luar biasa. Jadi orang banyak yang datang. Ternyata bukan hanya mendengarkan, tapi mengikuti apa yang dikatakan Yohanes. Mereka minta dibaptis. Luar biasa. Itu artinya Roh Kudus bicara kepada mereka. Roh Tuhan bicara kepada mereka. Berita yang baik hari ini, saudara.
Roh Tuhan, Roh Kudus bicara kepada saudara, akan bicara kepada saudara apa yang harus saudara lakukan. Apa yang saudara harus lakukan untuk ikut Tuhan. Langkah-langkah yang harus dilakukan. Seperti orang banyak ini. Mereka mengikuti Yohanes dan minta dibaptis. Ini sebuah langkah yang luar biasa, saudara. Langkah yang hebat. Jadi Yohanes membuat begitu banyak orang, ribuan orang dibaptis. Luar biasa. Yang ketiga, hasil pelayanan Yohanes, pesan yang disampaikan di padang gurun. Melihat orang Farisi dan Saduki yang minta dibaptis juga, saudara. Ini yang saya mau katakan, ternyata dari sekian banyak orang, ribuan orang, Yohanes melihat ada orang Farisi dan orang Saduki. Luar biasa. Padahal mereka tidak mudah, tidak gampang untuk didoakan, untuk dikhotbahin, saudara. Ini saya mau katakan, kalau Roh Tuhan sudah bicara, siapapun orangnya akan datang. Siapapun orangnya dari semua kalangan. Baik itu kaya, miskin, pejabat tinggi, pemerintah, karyawan biasa, kalangan rakyat biasa. Semuanya akan mendengarkan, semuanya akan hidup di dalam Tuhan, semuanya akan datang, saudara. Luar biasa, ini saya mau katakan, orang yang dipakai Tuhan mampu melewati semua tembok-tembok, melewati semua aturan-aturan dunia. Semuanya akan mendengarkan, semuanya akan dicamah Tuhan, dan semuanya akan menerima berkat Tuhan, saudara. Jadi keberhasilan Yohanes, karena dia bisa membawa semua orang dari semua kalangan. Tidak hanya satu kalangan, saudara. Ini saya mau katakan, firman Tuhan untuk semua kalangan. Firman Tuhan, pesan Tuhan yang kita dengar, untuk semua kalangan, bukan hanya satu kalangan. Dan firman Tuhan yang disampaikan untuk seluruh orang, dari semua suku, kaum, dan bangsa. Dari seluruh dunia, saudara. Semua orang akan datang dan mendengarkan firman Tuhan. Ini luar biasa. Kalau kita lihat di sini, ada beberapa hal yang indah yang Yohanes katakan untuk orang Farisi dan orang Saduki, saudara. Yohanes menegur mereka dengan keras, dan tegurannya ini bukan main-main, saudara. Dikatakan di sini, yang pertama tegurannya di Matius 3 ayat yang ke-7, saudara. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka Allah yang akan datang?" Luar biasa. Ular beludak itu artinya licik. Itu artinya tukang bohong, saudara. Jadi, Yohanes langsung menunjuk mereka. Hai ular beludak. Itu artinya mereka hidup dalam kelicikan. Mereka hidup dalam kemunafikan, saudara. Yohanes ingin menegur mereka supaya mereka tidak hidup dalam kemunafikan lagi. Kalau mereka sudah datang untuk dibaptis, menyerahkan diri kepada Tuhan, mereka juga harus meninggalkan kehidupan yang lama. Kehidupan yang mengecewakan. Kehidupan yang membuat orang tersandung. Orang menderita, saudara. Ini saya mau katakan, teguran yang keras didengar oleh mereka. Orang Farisi dan orang Saduki sepertinya begitu kagum, begitu melihat kewibawaan Allah ada dalam diri Yohanes Pembaptis, sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa, saudara. Ini saya mau katakan, teguran yang keras yang dilakukan dengan kasih, dengan kuasa Allah, mampu membuat orang mendengarkan dan membuat orang bertobat, saudara. Yang kedua, kata Yohanes kepada mereka, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Luar biasa. Matius 3, mereka harus menghasilkan buah. Mereka harus berbuah. Ini saya mau katakan, saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah menyerahkan dirinya untuk Tuhan, yang mau dibaptis, bahkan yang sudah dibaptis, yang sudah melayani, harus berbuah. Apakah buahnya, saudara? Buah roh. Kesabaran, kebaikan, penguasaan diri. Semua yang ada dalam buah roh itu harus ada di dalam diri mereka. Jadi Tuhan tuntut buah. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dituntut buahnya, buah roh, buah kehidupannya, saudara.
Coba koreksi kita masing-masing. Apakah kita sudah punya buah roh? Apakah kita sudah punya kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan semuanya, saudara? Kalau masih ada yang belum, ini saatnya, ini waktunya untuk berbuah, ini waktunya untuk membuktikan, dan ini waktunya luar biasa. Yang ketiga, kata-kata Yohanes Pembaptis kepada orang Farisi dan orang Saduki. Matius 3, ayat yang ke-9. Dan janganlah mengira kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak dari Abraham dari batu-batu ini. Luar biasa. Yohanes menegur dengan keras, jangan karena mereka menganggap keturunan Abraham, mereka bisa luput dari hukuman Tuhan. Mereka bisa luput dari semua yang Tuhan katakan, saudara. Mereka juga dilihat tidak ada keistimewaan sama sekali. Semua keturunan Abraham diperlakukan sama oleh Tuhan. Tidak ada yang diistimewakan, saudara. Kalau ada di antara mereka yang melakukan kejahatan, pasti ditegur, pasti akan menerima hukuman, pasti akan menerima ganjaran yang sama, saudara. Jadi Yohanes berusaha membuka hati mereka, membuka pikiran mereka, yang selama ini tertutup, yang selama ini menganggap diri paling hebat, paling luar biasa, saudara. Hari ini firman Tuhan akan membuka pikiran kita, hati kita, untuk tahu rencana Tuhan, untuk bisa hidup di dalam Tuhan, dan bebas dari semua keterikatan, bebas dari semua yang jahat, saudara. Luar biasa. Yang keempat, kata-kata Yohanes kepada orang Farisi dan orang Saduki. Di Matius 3, ayat yang ke-10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Luar biasa. Jadi ada hukuman bagi yang tidak berbuah. Yohanes ingin semua orang berbuah. Kalau tidak berbuah, ditebang, dihukum, diberi ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya, saudara. Ini semua katakan kepada orang Farisi dan orang Saduki, Tuhan begitu keras menegur supaya mereka berbuah. Karena selama ini mereka tidak berbuah. Mereka jauh dari Tuhan. Mereka tidak hidup dalam Tuhan. Jadi hari ini, Tuhan ingatkan kita untuk tetap tinggal di dalam Dia. Firman Tuhan berkata, tinggallah dalam Tuhan, dan firman-Ku dalam kamu. Mintalah apa saja, maka kamu akan mendapatkannya. Luar biasa. Yang kelima, dikatakan di sini di Matius 3, ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Luar biasa. Yohanes memberitakan kedatangan Mesias, kedatangan Yesus. Jadi sesungguhnya dia mau katakan, dialah perantaranya. Dialah yang awal yang akan menjadi pembuka jalan bagi Yesus. Orang yang bisa meninggikan Yesus, memberitakan kabar tentang Yesus. Luar biasa, saudara. Diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Kalau kita lihat di sini, Yohanes Pembaptis begitu dipakai Tuhan. Karena berita yang indah keluar dari mulutnya tentang kedatangan Yesus, tentang pekerjaan Yesus, tentang pelayanan Yesus, dan apa yang akan Yesus lakukan, saudara. Berita yang baik hari ini, Tuhan punya pekerjaan buat saudara dan saya, yaitu memberitakan kasih Tuhan Yesus kepada banyak orang. Tuhan ingin kita nggak diam, Tuhan ingin kita bicara, Tuhan ingin kita melakukannya, saudara. Membawa banyak jiwa dan membawa firman Tuhan, kesaksian hidup, itu luar biasa, itu tugas kita. Supaya setiap orang yang mendengarnya percaya, setiap orang yang mendengarnya akan datang kepada Tuhan. Tuhan akan memakai setiap orang yang mau mendengarkan dan mau bersaksi tentang Dia, saudara. Yohanes Pembaptis dengan rela mau bersaksi tentang Yesus. Dia tahu dia tidak akan lama, tapi Yesus akan melayani sesudah dia. Dia perlu memberitahu setiap orang bahwa Yesus akan datang dan membawa mereka kepada kemuliaan Allah, kepada keselamatan. Di Matius 3, ayat yang ke-12, alat penampi sudah di tangannya, dan ia akan memberitakan, membersihkan tempat
mengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Luar biasa. Pekerjaan yang hebat akan dilakukannya. Pekerjaan yang dahsyat akan dilakukannya. Semua orang harus percaya. Semua orang harus mendengar dan semua orang harus menerima dia sebagai Tuhan dan Raja, sebagai Juru Selamat. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan diselamatkan, mereka akan diberkati dan dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang hebat, hari yang luar biasa. Jadikan hari ini hari damai sejahtera, hari sukacita. Tuhan memberkati setiap orang, setiap anak Tuhan yang datang hari ini, yang menyerahkan dirinya, memberkatinya, mengangkatnya, menjawab doanya. Baik itu pekerjaan, pelayanan, bisnis, karir, semuanya dijawab Tuhan luar biasa. Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, pilih-pilihmu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Tuhan juga memberkati bangsa ini, pemerintah kami. Semuanya dipakai Tuhan luar biasa. Diberkati Tuhan, diselamatkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.